mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, amin. Shalom saudara semua. Hari-hari ini kita sedang dalam keadaan mungkin menanti kapan ya Tuhan akan tolong, menanti kapan ya Tuhan jawaban akan datang atas setiap pergumulan kita. Dan mungkin kita sedang menunggu mujizat. Firman Tuhan mengajarkan dalam terjemahan The Message dikatakan, is it not success we are after in such time. Bukanlah sukses yang harusnya kita kejar hari-hari ini, tetapi survivor. Bagaimana kita bisa survive, menjadi orang-orang yang bertahan di dalam setiap goncangan. Nah saudara, satu kali bangsa Israel mengalami masa-masa di mana mereka harus belajar bertahan. Dan tiba-tiba Tuhan mengajarkan mereka tentang mujizat yang mendewasakan hidup mereka. Satu mujizat yang berbeda, mujizat yang kalau saya bilang adalah mendewasakan kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Dan kalau kita lihat kisahnya, baru saja mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami mujizat yang luar biasa, yaitu Laut Teberau, dibelah Tuhan, dan mereka boleh lewat di tanah yang kering, dan mujizat yang sangat fenomenal pada saat itu. Nah, tetapi setelah kejadian itu, ternyata bukan mujizat yang mereka alami di hari-hari berikutnya, tetapi mereka mengalami yang namanya padang gurun. Padang gurun juga bisa bicara mengenai proses, saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan padang gurun yang mereka alami waktu itu, di mana mereka mengalami tidak ada air. Air adalah satu lambang sebagai sumber kehidupan. Sebab tubuh kita pun terdiri dari sebagian besar adalah air. Air melambangkan sumber kehidupan pada saat itu buat orang-orang Israel. Apalagi waktu mereka berjalan di padang gurun. Dan mereka 3 hari lamanya di padang gurun mereka tidak mendapatkan air. Tentu persiapan yang mereka sudah lakukan sekarang mungkin sudah mengalami penipisan atau bahkan sudah habis. Mungkin ini yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita sudah usahakan, persiapkan, kita nabung dan sebagainya. Tapi kok kayaknya hari-hari ini pandemi belum juga selesai dan kayaknya kita sudah mulai kehabisan. Kehabisan cara, kehabisan akal, kehabisan resources, kehabisan sumber daya. Kita harus gimana? Nah, saudara, tiba-tiba muncul di Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 25. Tiba-tiba ini Tuhan yang suruh loh. Mereka masuk ke dalam padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan tidak mendapatkan air. Lalu sampailah mereka ke Mara. Wah, tiba-tiba mereka mendapat sumber mata air, saudara ya. Karena di Mara ada satu sumber mata air. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara.
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Perhatikan ini, sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, ternyata ada satu mujizat yang berbeda yang kali ini Tuhan lakukan. Sebetulnya kalau kita bilang, kenapa sih Tuhan tunjukkan sepotong kayu? Kenapa nggak Tuhan buka aja sumber mata air lain? Tuhan kan sanggup. Seperti yang Tuhan pernah lakukan juga kan, Tuhan bisa membuka sumber mata air baru dengan cukup membelah bukit batu. Apa yang sulit buat Tuhan untuk membuat satu lagi lah sumber mata air yang manis, yang tidak pahit, air yang bisa diminum? Mungkin ini yang kita sedang alami. Hari-hari ini mungkin sumber mata air kehidupan kita menjadi pahit. Mungkin pekerjaan kita lagi pahit, ekonomi kita lagi pahit. Bahkan mungkin keadaan kehidupan keluarga kita sedang pahit. Banyak hal yang sedang pahit, yang tadinya mungkin itu adalah sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita, sumber kebahagiaan kita. Kayaknya hari-hari ini kok lagi pahit. Nah, tiba-tiba Tuhan mengajarkan kita hari ini, Tuhan tidak buka sumber mata air baru, tetapi Tuhan menunjukkan kepada Musa adalah sepotong kayu. Saudara, kata kayu diambil dari kata atsa, punya arti adalah menutup, mengencangkan. Menutup, mengencangkan. Ilustrasinya seperti seorang yang sedang mengencangkan ikat pinggangnya. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk belajar mencukupkan dengan yang ada. Mungkin kita nggak bisa beli barang-barang yang kita mau seperti dulu. Mungkin kita nggak bisa jajan atau beli makanan semewah dulu. Mungkin kita nggak bisa membeli barang-barang kebutuhan dengan semudah seperti dulu. Bahkan mungkin hari-hari ini kita harus belajar untuk menjual barang-barang kita untuk mencukupkan kebutuhan kita. It's okay, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati, saudara. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak sayang sama kita. Jangan merasa bahwa kok saya menjadi orang Kristen jadi kayak gini ya. Jangan, saudara. Kita sedang mengalami masa yang sama. Tetapi biarlah kita punya rasa bersyukur hari-hari ini. Bersyukur dengan apa yang kita masih miliki. Bersyukur dengan orang-orang yang kita kasihi. Bersyukur di mana kita masih punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang baik bagi sesama kita di hari-hari ini. Ayo saudara, ini waktunya. Belajarlah mencukupkan. Belajarlah untuk kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, di sana dikatakan waktu kayu itu dilempar, maka air yang pahit itu menjadi manis. Nah, kata manis, saudara, dalam bahasa Ibrani punya arti adalah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi tidak selalu bahwa kita mencukupkan adalah sesuatu yang merugikan, tidak. Ternyata waktu kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya, mencukupkan dengan apa yang ada, ternyata itu pun bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, saudara. Hari-hari ini mungkin cukup dengan jalan pagi keluar rumah aja, itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan? Mari, saudara. Mari kita ubah sudut pandang kita hari-hari ini. Jangan terus kejar sukses dan sukses. Ada kala kita harus belajar untuk mengencangkan ikat pinggang. Belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua.